yang kami muliakan, yang kami hormati, IKM Masjid Asrama Polisi Utara, yang kami muliakan Bapak Imam Sholat, Imam Masjid Bapak Haji Ruban, yang kami hormati, kami muliakan Ketua DKMA Kota Banda Aceh, Sekretaris DKMA Kota Banda Aceh, dan seluruh pengurus yang berhadir pada hari ini. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang telah berhadir pada hari ini di rumah Allah yang mulia. Kemudian yang kami hormati guru kita pada hari ini, insya Allah akan disampaikan ceramah oleh guru kita Dr. Haji Salman Arifin MPD. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar. Karena sampai sekarang, sampai saat ini, guru kita yaitu Habib Taufik bin Muhammad Wafud belum bersama kita. Semoga beliau tetap sehat, tidak ada kendala, dan mudah-mudahan di lain waktu nanti bisa bersama kita dalam kegiatan sulit. Amin. Gimana Bu saya? Nyanyi. Baiklah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami dari pengurus DKM Kota Banda Aceh ingin menyampaikan yang pertama, ini adalah subuh keliling yang pertama kita lanjutkan kembali setelah beberapa bulan kita tidak menggunakan subuh keliling. Maka alhamdulillah, mulai subuh hari Sabtu ini sampai subuh Sabtu yang akan datang seterusnya, doa kita mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan Allah memberikan kemudahan kepada sulit kita yang sama-sama kita cintai. Insya Allah subuh Sabtu yang akan datang tanggal 14 Oktober kita akan melanjutkan subuh keliling di KMA di Masjid Baitur Rahmah Kampung Kramat, dekat sini. Masjid Baitur Rahmah Kampung Kramat. Maka kami dari pengurus Kota Banda Aceh mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian kalau ada yang kurang, terutama pada hari ini penceramahnya sampai hari ini belum datang. Mudah-mudahan insyaallah nanti di lain waktu beliau bisa bersama kita dalam keliling ini. Demikian saja mungkin dari kami. Pak Ketua ada ingin menyampaikan sesuatu cukup ya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Doa kita, dukungan kita semua, mudah-mudahan sulit di Sabtu-Sabtu yang akan datang tetap berjalan lancar dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita Dr. Haji Salman Arifin MPD. Sama-sama kita mohon kesediaan beliau untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan utama sekali, mari senantiasa kita menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi subuh Sabtu ini kita masih dapat bersama melaksanakan salat subuh berjamaah dan menjalin silaturahim bersama dengan komunitas di KMA, sehingga insya Allah silaturahim ini akan membawa berkah kepada kita. Kemudian Rasulullah berulang sampaikan kehadiran besar Muhammad SAW. Dalam bulan-bulan ini kita selalu diingatkan untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW, dan juga tentunya lebih daripada itu secara implementasi rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW seharusnya semakin meningkat, semakin sayang kepada sunnah-sunnahnya, semakin juga kita tebarkan
semua nilai-nilai yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang saya hormati pengurus DKMA, ada guru kita bersama Pak Ibnu Sa'dan, Pak Adenan, dan semua rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dibangkitkan oleh Allah nanti di hari kiamat, tidak ada kecuali itu akan, ini karena Allah menyebutnya sendiri, jangan pula nanti apakah Pak Salman sudah hadir, sudah pernah mengalaminya. Ini gawat nih. Selama ini kalau kita bicara masalah kiamat, orang menuntut kita udah pernah ke sana atau belum gitu. Ini bahaya ini. Ketika bicara kiamat, fasih kali dia, kayak udah pernah ke sana aja dia. Padahal kita sudah beriman kepada Al-Quran. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran jangan diragukan. Semakin bisa kita tadabburi apa yang disampaikan oleh Al-Quran, itu semakin Al-Quran itu membimbing kita gitu. Bukan malah sebaliknya. Ini saya wanti-wanti dari sebelum saya sampaikan seterusnya. Jangan pula Pak Salman fasih kali bilang kiamat kayak udah pernah ke sana aja. Kalau begitu saya berhenti, turun aja nih. Okay? Nah, Allah mengatakan begini, balil insanu ala nafsihi basirah. Ini tadabbur yang sangat penting ini, supaya kita terus bergairah nih. Jangan merasa dengan apa yang ada selama ini udah cukup gitu loh. Pokoknya kalau ada peluang, laksanakan segala kebaikan. Allah sudah menuntut seperti itu, fastabiqul khairat misalnya, berlomba dalam kebaikan. Jadi tidak harus mencari kesempatan yang baik baru kita, atau merencanakan sesuatu yang baru pas baru kita beramal, atau baru kita melaksanakan kebaikan. Laksanakan kebaikan, laksanakan amal soleh bukan dengan sebuah merancang dulu nanti tahun depan, 3 bulan ke depan. Tidak ada dia ketemu hari ini, ketemu pada jam ini, kesempatan itu, lakukan terus seperti itu. Karena waktu tidak akan pernah menanti seseorang itu beramal. Apa kata Allah? Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya. Kenapa? Karena sebelumnya Allah mengatakan yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu manusia itu diberitakan kepada mereka, kepada manusia, apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikannya. Pada hari itu manusia diberitakan kepadanya apa yang telah dikerjakannya. Gebitnya dia Allah, dikasih tahu oleh Allah, ini loh yang sudah kamu kerjakannya, ini loh yang sudah kamu lalaikannya gitu. Ini bukan tidak bisa kita lakukan. Ada uang, ini misal nih kita kadang-kadang. Ada uang misalnya kita 100.000 ada uang hari ini. Ada orang yang meminta. Kan banyak orang meminta-minta sekarang. Dengan dalih apapun. Kalau ada uang 100.000, tidak susah kita memberikan 10.000, enggak susah. Andaikan nanti Allah tanya, dulu kamu abaikan, ada seorang peminta, kamu kan ada duit 100.000. Dulu kan ada orang peminta datang kepada kamu, mungkin di hari itu dia sangat butuh 10.000 itu gitu loh. Lalu kamu dengan curiga mengatakan, ini memang udah profesinya seperti ini, udah profesinya dia. Kalau memang sudah sering kita lihat orang yang meminta seperti itu, sudah sering misalnya, itu bolehlah. Tapi kalau sekali ketemu orang itu, kasih aja dah gitu. Takut nanti ini terlewatkan. Kamu pernah lalai ini, kamu pernah lalai baca Al-Quran. Kamu punya kesempatan baca Al-Quran, tapi kamu lalai baca Al-Quran. Yang lalai saja ditanya. Ini menakutkan nih, sesungguhnya ayat ini menakutkan semuanya. Bukan hanya saya yang bicara, semuanya yang mentadabbur ini menakutkan. Apa yang aku lewatkan hari ini? Maka Khalifah Abu Bakar itu bertanya kepada Aisyah ketika Rasulullah meninggal, apa yang aku belum lakukan sebagaimana apa yang telah Rasulullah lakukan? Apa yang aku lalaikan wahai Aisyah? Ketika
Nabi Muhammad telah meninggal. Maka dijawab oleh Aisyah bahwa ada satu kebiasaan Rasulullah yang belum engkau lakukan wahai ayahku, katanya, yaitu memberikan makan Yahudi yang buta di pintu masuk Masjid Nabawi. Itu Abu Bakar loh gitu. Padahal kan nggak apa-apa, belum sudah puasa sudah tentu, sedekah sudah tentu, salat sudah hebat gitu kan. Udah selesai semestinya. Tapi lo masih bertanya kepada Aisyah, apa yang belum aku lakukan? Artinya apa yang masih aku lalaikan dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dikatakanlah seperti itu. Lalu beliau melakukannya. Dan disinilah bocor bahwa selama ini yang memberikan makan kepadanya adalah Rasulullah. Bocor kepada si buta ini. Datang Abu Bakar, datang Sayyidina Abu Bakar, kasih makanan, tapi tidak tahu metodologinya kasih apa. Bukan kasih aja langsung suap gitu, enggak. Rasulullah ketika mau memberikan makanan itu menggepai-gepai dulu dia. Dia gepai-gepai dulu, artinya ya seperti dihaluskanlah begitu dengan tangannya, baru disuapnya. Sedangkan Abu Bakar karena nggak tahu bagaimana kaifiatnya, langsung dikasih. Merepet pula nih si buta ini, merepet. Ini kok gini kamu hari ini kasih makan untukku, keras-keras seperti ini. Biasanya yang kasih ini nggak seperti itu, lembut-lembut dia. Gitu kan? Dan sebelum itu dia udah ngerepet terus. Udah sampai kamu ya. Dengar nih, aku marah kali kepada si Muhammad itu. Gini. Pokoknya dia caci nama kini Muhammad di depan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar memprediksi bahwa begitulah sehari-hari Rasulullah berhadapan dengan seorang Yahudi buta yang selalu menghujatnya di hadapannya gitu loh. Rupanya penghujat itu dari dulu itu. Penghujat itu kan salah aja orang lain, dari dulu. Dan pelopor utama mungkin nih si buta Yahudi ini gitu. Maka kalau ada orang hujat sekarang salah aja pokoknya, udah bagus salah aja itu. Itu nampaknya ada keturunan itunya juga itu. Genetik itu jangan tiru seperti itu, jangan tiru. Kalau ada benarnya bagusnya, kalau ada baiknya bagusnya, kita kemukakan yang baiknya aja, yang buruk jangan. Jangan seperti Yahudi tadi. Apa salah Rasulullah coba? Bukan hanya orang Islam sudah bagus lah, sudah totalitas mencintai Rasulullah, tidak melihat kekurangannya dan tidak ada kekurangannya. Orientalis yang orang kafir yang khusus meneliti tentang Rasulullah pun khusus meneliti tidak mendapatkan sedikit pun kekurangan Rasulullah SAW, tidak. Padahal sebenarnya nggak usah repot-repot orang itu, habis duit, bangun organisasi orientalis yang sangat besar untuk hanya menghantam Nabi Muhammad. Nggak perlu susah, karena Allah telah menjamin, wal qalamu ma yasrun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqil azim. Dan pada dirimu wahai Rasulullah ada akhlak yang agung. Kalau sudah disebut oleh Allah ada akhlak yang agung, mustahil ada cacat di sana. Kalau tidak disebut wa innaka la'ala khuluqil azim. Azim Allah sebut. Asma'nya yang azim Allah sematkan kepada pribadi Rasulullah SAW. Toh sampai hari ini sampai zaman ini sudah masih ada yang menghujat Rasulullah. Tidak boleh, sikit pun nggak boleh. Kan Rasulullah waktu kecil kan sama dengan kita juga, ada curi-curi mangga juga. Oh no, jangan katakan. Pernah juga istri-istri jahil-jahil juga. No, jangan katakan, jangan.
tahu itu, kita hidup zaman ini. Tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dipuji, diangkat oleh Allah. Nabi Isa aja itu Allah katakan salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Nabi Isa itu setelah diselamatkan oleh Allah, disejahterakan oleh Allah, dibaguskan oleh Allah sejak lahirnya, matinya sampai diangkat kembali. Itu Nabi Isa, apalagi Nabi Muhammad SAW sebagai kekasihnya. Maka cukup dengan wa innaka la'ala khuluqil azim. Cukup itu. Dan ketika dihujat oleh orang Yahudi itu, Rasulullah enggak bilang apa-apa, diam saja ya. Diam aja, kasih terus gitu. Enggak dibilang, mereka kan klarifikasi, tabayun, udahlah. Ini yang kasih, ini Nabi Muhammad. Yang kasih ini yang kamu hujat tuh, udahlah, jangan lagi. Enggak, dibiarkannya. Hati mana yang bisa seperti itu? Hati mana? Kita sedikit aja diomelin sama istri kita. Istri kita diomelin misalnya kita. Balas. Coba kita petik ini tuh. Mungkin inilah. Ini. Rasulullah tidak melalaikan apapun yang ada dalam kehidupannya, tidak melalaikan. Rasulullah enggak ditanya dengan pertanyaan ini, enggak diberitakan bahwa kamu lewati ini, enggak ada. Semua ajaran, semua perintah Allah, semua nilai yang Allah tanamkan dalam jiwa Nabi Muhammad, semuanya sudah dipraktekkan oleh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Semuanya, tidak ada tersisa. Sehingga nanti jangan tanya, apakah Rasulullah juga yunabba'ul insanu bima qaddama wa akhar? Apakah Rasulullah juga akan ditanyakan apa yang sudah kamu lakukan dan apa yang kamu lalaikan? Rasulullah terkecuali dalam ayat ini, terkuat. Enggak akan ada pertanyaan itu. Cuman kitanya aja. Dan justru kalau kita renungkan, kita banyak melewatkan itu. Bukan hanya saya yang bilang ini aja. Semuanya, saya juga begitu. Banyak yang kita lewatkan. Cuman kita mohon kepada Allah bahwa apa yang telah kita lakukan itu diterima oleh Allah. Bahwa apa yang belum kita lakukan itu jangan ditanyakan oleh Allah. Karena kelemahan kita. Bahkan kita sendiri bal insanu ala nafsi basirah. Bahkan kita juga akan bersaksi cukup kita kepada diri kita sendiri. Kita nggak perlu bersaksi kepada orang. Ini ayat ini menuntun kita sebenarnya untuk sibuk kepada diri sendiri gitu. Sibuk kepada diri sendiri. Andaikan kita sudah sibuk kepada diri sendiri, coba kalau kita sibuk kepada diri sendiri, kita nggak sibuk dengan orang lain. Ini kan rumus gitu. Kenapa kita sempat bicarakan orang lain misalnya dalam kehidupan kita? Kan karena tidak membicarakan diri sendiri gitu. Tidak bisa kita saling berbagi. Saat kita sedang merenungkan akan nasib diri kita, akan akan kondisi diri kita, saat itu kita nggak bisa bicara orang lain itu. Maka ada kesempatan yang Allah berikan yang banyak bagi kita. Kalau kita renungkan banyak saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, cobalah sekali kita ke rumah sakit, coba. Saya pernah bilang sama istri ini kalau ada kesempatan kita datang ke rumah sakit Sabtu, Minggu, karena ada sekali waktu saya datang ke rumah sakit dengan hanya menjenguk satu orang. Ternyata di sana ada orang Lus Mawe. Mantan kawan-kawan kita juga di sana ada sakit. Masya Allah, terlewatkan kalau kita nggak datang ke Jenderal Abidin untuk menengok saudara-saudara kita. Ada Rihlu semua kemarin dulu itu ada beberapa orang. Alhamdulillah ketemu sekali waktu itu ketemu. Lalu kita renungkan saat itu betapa kita hari ini masih sehat seperti ini. Dan yang seperti itu alhamdulillah juga, karena selama ini dia juga adalah aktif di dalam amal-amalan soleh, aktif, baik di masjid dan sebagainya. Ada juga yang tidak seperti itu, ya, datang doain saya Ustaz, katanya kita berdoa ya sembuh. Kalau saya sembuh ini Ustaz, saya akan aktif di masjid berdoa sembuh dia. Tapi ketika masjid cuma 2-3 hari ketemu dengan saya di masjid, setelah itu gak ketemu lagi seperti biasa lagi.
Gitu kan. Jadi memang kadang-kadang ada pengaruh sejenak. Sejenak pengaruh ada, begitu sembuh ada kat masjid gitu kan. Ada pengaruh sejenaknya. Tapi setelah itu kawannya datang lagi. Karena syaitan memang tidak akan pernah membiarkan manusia itu berjalan dalam ketaatan. Tidak pernah biarkan. Jangan pernah berpikir nanti ketika setan udah istirahat pensiun barulah saya tunda. Tidak pensiun dia. Dia akan musuh ila yaumi yub'atsun. Dia akan bekerja nih. Kalau andai kata kita menuruti ataupun mengikuti pekerjaan setan, maka dalam apa namanya? Dalam paradigma setan itu dia hanya kerja aja dia. Kerja mengerjai orang gitu. Jangan salah pula nih ya. Ini bahaya ini kalau saya hanya mengatakan tidak ada waktu istirahat setan itu. Ya hanya kerja dia. Kerja apa? Kerja menggoda manusia, enggak ada istirahatnya gitu. Maka jangan menanti dia itu istirahat, enggak ada. Jangan pula nanti alah kan masih ada waktu esok lah kita lakukan. Dalam hal ibadah, dalam hal amal saleh tidak ada. Ya kan? Apa istilahnya itu? Apa namanya Ustaz Zahar? Bekerja malu, bekerjalah untuk akhiratmu soalnya kamu mati besok. Apa amatannya Ustaz Zahar? Ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu gadan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Maknanya bukan kumpul. Jangan paradok artinya. Ini kan satu kalimat yang terangkai gitu. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerja untuk duniamu seolah kamu itu hidup selamanya. Bekerja untuk akhirat seolah kamu itu besok meninggalnya gitu. Ini kan satu rangkaian yang enggak putus dan enggak boleh paradok maknanya. Maknanya adalah kalau untuk dunia tunda. Kalau untuk akhirat jangan tunda. Nah, ini kan sama. Bukan dalam artian kalau untuk dunia kumpul karena kamu hidup selama-lamanya. Untuk akhirat jangan kumpul karena besok mati besok. Enggak nyambung. Paradok. Masa untuk akhirat udah cukup ini aja dah karena besok mati. Enggak begitu. Untuk dunia tunda. Jangan segerakan. Kalau memang enggak bisa ya udah gitu loh. Untuk akhirat jangan tunda-tunda. Ini bahaya nih. Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Kamu nanti ditanyakan, diberitakan kepadamu, dikasih tahu padamu bahwa ini loh yang kamu sudah pernah lakukan. Ini loh yang kamu lewatkan gitu loh. Kita sekarang berpikir ya apa yang kita lewatkan dulu. Kalau saya sampaikan kepada orang kaya dulu yang nggak sempat naik haji, menyesal sekarang dia. Dulu dia pernah kaya tapi nggak sempat naik haji, itu nyesal dia. Pasti itu kamu akan diberitakan oleh Allah kepadamu nanti. Kamu lewatkan masa kamu naik haji dulu. Kamu katakan, kenapa nggak haji? Belum siap. Kan udah ada uang. Belum siap mental. Nanti takutnya ketika pulang tidak berubah. Bahkan sebenarnya datang ke sana bukan kita rubah dulu diri kita ini. Kita format dulu. Kita mau naik haji, khalud dulu. Enggak. Begitu ada istata'ah, begitu ada uang kan nampak dia. 25 juta, 30 juta nampak. Pribadi kita enggak nampak. Dulu orang tunda-tunda ini enggak siap. Anak masih kecil, macam-macam alasannya. Pas sekarang sudah menanti 30 tahun, umurnya sudah 70 tahun, gimana bisa berangkat saya? Tunggu 30 tahun ke depan. Kalau hari ini mau, aduh bagaimana saya? Nyamil tak pedu urungan. Nah ini kita bacakan ayat ini gitu. Nanti akan terlewatkan itu, akan ditanya oleh Allah. Kenapa kamu bisa lewatkan itu gitu loh. Maka jangan tunda-tunda dalam beramal. Apalagi nyepu dah pegah lama. Menyoyo untuk haji hendak payah pegah le promosi. Kalau pelotol, tak pegah orang baik le haji payah pegah. Bukan le promosi haji no. Tak pegah hana payah le haji kalau. Pakai le pelotol. Umur pedu. Umur 50, 80 tahun. 50 tahun ini kena hek apa 20 haji hek. Iya.
Saya temukan satu kamar ditaruh yang tua-tua di situ. Katanya supaya sekali jalan perawatnya sekali urus. Ternyata nggak bisa. Begitu udah buka pintu kamar, cung. Cung bahasa Indonesianya apa ya? Amis ya. Pusing. Pesing. Wah, mana kawannya? Karena yang muda keluar nggak sanggup gitu loh. Ini saya pesan, yang tua-tua kalau nggak ada pendamping janganlah. Bagaimana dia sholat? Dia dalam keadaan tidak suci, banyak, susah sekali. Bukan itu sebenarnya fokus tentang haji ini. Tapi kita yang masih di kesempatan seperti ini tidak boleh merasakan nyoyo kamada ngede KMA. Katanya semua sampai kayu ada yang terlewatkan dalam kehidupan kita yang kita tahu. Masing-masing kita ini kan punya pengalaman pribadi. Puyang galom, terpubut, ya kan? Nah, agendakan tuh seperti itu. Sehingga insya Allah nanti ke depan ketika kita dibangkitkan oleh Allah tidak banyak yang terlewatkan, ya, tidak banyak yang terlewatkan. Ada sejarah pada masa Rasulullah itu, ini sudah sering nih dikupas, sudah sering dibicarakan. Ada Syu'ban dulu, ada yang bilang Syaiban namanya, ada yang Syu'ban, ada yang Sya'ban. Kalau di Google itu Syu'ban. Kalau di penceramah ada Syaiban gitu. Ada seorang penceramah yang mengatakan Sya'ban. Pokoknya pokoknya ada bannya lah gitu. Nah, itu kan beliau ketika meninggal dunia, Allah nampakkan ketika mau meninggal dunia, Allah nampakkan amalannya. Baru mau meninggal dunia gitu. Belum di akhirat nampakkan amalannya. Ini dalam surah Al-Kahf ini. Maka pada saat itu kami buka pandangannya dengan cepat. Saat kami buka dengan cepat, maka seluruh amalan yang dilakukan itu nampak pada dirinya. Mata saya lupa saya. Itu dibacakan oleh Rasulullah kepada istri yang meninggal nih, Syu'ban ini. Inilah ayatnya. Dan Syu'ban telah melihatnya. Apa yang dilihat oleh Syu'ban itu? Yang dilihatnya adalah dia berjalan ke masjid sangat jauh, 3 jam perjalanannya, Allah balas luar biasa. Sehingga dia mengatakan, kenapa nggak lebih jauh lagi aku rumahnya kalau seperti ini pahalanya. Ketika beliau pulang pergi ke masjid selama hidupnya, ada bersedekah sekali. Dia bersedekah, bukan sebelumnya nggak bersedekah. Artinya yang sedekah yang sangat mengesankan adalah saat dia memberikan makan kue roti kepada seorang yang sedang berjalan juga ke masjid. Saat itu dia sudah terduduk, dia lapar, dia kasihlah kue, setengahnya dikasih, setengah tinggal untuk dia, setengah untuk ini, kasih makan. Ternyata juga dibalas oleh Allah, ini loh amalanmu gitu. Dan yang terakhir yang beliau lihat dalam pandangannya adalah saat beliau menyedekahkan baju dingin. Karena di musim dingin itu dia memakai 2 baju jaket. Yang bagus ke dalam supaya nggak kena salju gitu. Yang sudah tua itu di luar. Biasa seperti itu kita juga. Itu normal. Ya. Maka dengan spontan aja dia kasih aja baju di luarnya kepadanya untuk menutupi masa dinginnya. Itu juga dinampakkan. Padahal apalah, kan itu aja. Tapi itu dinampakkan. Mengapa nggak yang baru ya? Aku kan punya yang baru. Tapi nggak ada tersirat nih yang baru aja aku kasih, nggak ada. Maka di sudah itu aja orang buat baik aja seperti itu udah nyesal juga gitu. Apalagi baik yang terlewatkan. Kalian kamu pernah ini Salman lewat, aduh. Ini saya sebenarnya takut kali kepada ayat ini sebenarnya. Ini banyak yang kita lewatkan dalam kehidupan dunia ini, banyak Bapak Ibu sekalian. Ya, moga-moga ini setelah ini coba renungkanlah. Janganlah kita menyoroti apa yang orang-orang lalaikan. Nyo gaduh sekalian pu yang lalego. Bagai kopi. Ini. Tayo nasi dah bagai kopi. Jadi bektalo lalego. Jangan kita teropong kelalaian orang lain. Teroponglah kelalaian diri kita. Karena kita nanti yang akan bersaksi pada diri kita. Orang lain bersaksi kepada dirinya sendiri juga. Insya Allah ini umat akan terjaga dengan baik sekali. Memang tugas daripada penceramah menyampaikan yang lalai di sana jangan lalai, la tulhikum amwalkum wala auladukum an dzikrillah. Jangan lalai ya, kita serukan.
Tapi jangan kita intip-intip si fulan itu lalai. Apalagi saya sebutkan dalam pidato seperti ini, banyak seperti bapak itu lalai di situ. Jangan sebutkan namanya. Kita lihat komunitas itu yang lalai, kita sampaikan banyak orang hari ini melalaikan kesempatannya. Salat duhanya dia lalaikan, sedekahnya dia lalaikan, pasti ada, kecuali kalau nggak ada waktu. Nah, seperti itulah Bapak Ibu sekalian, sudah sampai jam 6 lebih sedikit. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, tentu tidak selevel dengan Habib apa yang saya sampaikan ini, ya, karena penceramahnya kan Habib, ya. Mudah-mudahan kalau saya kan nggak mungkin jadi Habib gitu, kita, karena nggak ada keturunannya kan. Nah, paling kurang ya kita ini mencintai akan zuriat Rasulullah. Baik sampai mono lagi lewe-lewenya tu, Habib ikeng ke Habib apa dari Palembang oleh zuriat, katanya mana, nggak ada masalah dengan Habib, nggak ada masalah. Baiklah yang bak koran berken bak medsos apakah dia Aceh hana lagut Habib hanjir keun lagi ya hanjir keun lagi ya pakal hanjir keun gede tak hormati gitu yo zuriat Rasulullah nyodong kesempatan gak dalam gahor yo pulam nak ada lagi yang apa namanya ini mengkamerakan masukkan, jangan. Enggak usah kita menyelidiki dari mana. Itu kan ada kiai yang seperti itu hari ini. Kenapa sih sibuk dengan keturunan orang? Para Habib itu pun kalau dia bukan dari keturunan Rasulullah, dia bilang Habib, itu kan dosanya sendiri juga gitu. Kan ada orang-orang misalnya ada hadis seperti itu, barang siapa yang mengatasnamakan akan aku tapi dia bukan itu, maka itu dosa dia. Kan cukup dosa dia aja, kan enggak ada dosa kita gitu. Saya bukan Habib, saya bilang Habib, siapa yang dosa? Bapak? Kan enggak, saya yang dosa. Jadi dosa orang kok sibuk kita. Kalau ada Habib bilang Habib aja dah, ya udah selesai gitu. Kita serahkan kepada Allah saja. Ini juga bahagian daripada kita enggak lalai dengan melihat kekurangan apapun pada orang lain gitu. Enggak seperti itu. Akhlak kita ini hari ini dipecah-pecah antara Habib enggak non Habib, antara Yaman dengan enggak Yaman. Jadi kapan dia bisa konsentrasi untuk memperbaiki dirinya dalam beragama ini? Asik saja dengan menjelek-jelekkan orang lain. Moga ada manfaatnya. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Karena jangan lupa saya kepada NU, saya katakan Allahumma waffiq ila al-tariq. Karena ada orang Al-Wasilah juga di sini, saya sampaikan nasrullah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Sudah lengkap semuanya, kita menyatu hati kita dengan latar belakang apapun. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.